Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Said Arkan Raihan dari kelas 3 TIF. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil latihan saya pada pertemuan ke-11 yang mana akan membahas tentang pengambilan API dan juga recycle review. Langsung saja pada bab pertama saya akan membahas permasalahan yang saya hadapi, di mana sebelumnya untuk pengambilan datanya kita buat langsung di dalam kodenya seperti contohnya pada ticket list. Oleh karena itu, langkah kunci yang saya lakukan di sini, saya menerapkan yang namanya API sehingga database-nya diambil dari API yang melalui website Supabase. Untuk error yang saya hadapi di sini itu ketika pengambilan API datanya tidak masuk. Nah, yang pertama masuk, tapi yang data history tidak masuk. Itu ternyata penyebab errornya karena bagian polish pada tabelnya itu tidak aktif. Kalau yang wisata kan RLS polishnya aktif, sedangkan bagian history tidak ada RLS polish. Nah, itu kita harus menambahkan dengan create polish di sini atau menggunakan SQL editor. Di sini saya akan menggunakan SQL editor saja dengan kode seperti ini. Kita akan buat dia jadi true dan tinggal di run. Tunggu, jika sudah sukses maka harusnya di sini sudah berubah menjadi RLS polisi. Jika sudah, kita jalankan lagi, maka seharusnya API yang sudah terambil di bentuk bagian history. Kita akan lihat, nah kira-kira seperti ini. Sudah ada history tripnya. Nah, untuk tantangannya mungkin membuat Supabase-nya tadi agak sedikit tricky karena sudah agak lupa dengan kode-kodenya. Terlebih penerapannya agak berbeda dengan di praktikum, karena kalau pakai Supabase ada yang namanya token, sehingga agak berbeda. Contoh token ada di sini. Nah ini harus pakai token API key maksudnya, sehingga agak bingung tadi. Nah, lalu lanjut untuk ke bab 2, di mana inti dari materi ini yaitu adalah API key atau URL API. Di mana API ini cara mengakses sebuah data tapi melalui sebuah URL, sehingga data-data tersebut dapat diambil, tapi data tersebut tidak harus ada di dalam kode ini. Lalu juga ada recycler view. Recycler view itu untuk menampilkan sebuah tampilan yang berulang-ulang. Seperti contoh ini. Kita hanya perlu buat satu tampilan dan akan diulang-ulang atau di looping oleh recycler view. Penerapannya ada di item-item ini. Nah, ini ada di sini penerapannya. Jadi ini kodenya untuk buat satu bentuk kayak seperti ini, lalu akan di looping di fragment home. Nah, akan dipanggil di sini. Serta juga di bagian fragment home. Ini home fragment maksudnya. Di bawah akan ada loopingnya nih. Ini untuk menampilkannya. Ini untuk bentuk vertikal, dan ada juga bentuk horizontal serta bentuk yang grid. Nah, mungkin oh iya, untuk hubungan dengan materi sebelumnya yaitu ada pada bagian
Dia tidak terlalu terkait sepertinya dengan materi sebelumnya, karena ini materi yang benar-benar baru berdiri sendiri. Baiklah, di sini saya akan masuk ke bagian bab 3, di mana akan mendemokan hasil dari latihan saya. Di mana di sini saya telah membuat 2 buah halaman yang menerapkan API. Yang pertama, menampilkan API dari tempat wisata, yang mana dapat digeser secara horizontal. Nah, API ini mengambil dari Supabase saya sendiri. Lalu yang kedua, di sini saya mengambil dari API history yang saya buat sendiri di Supabase milik saya. Mana di sini tampilannya adalah secara vertikal. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.